Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihil fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'dah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Abdurrahman bin Sakhr al-Asdi, yang lebih dikenal dengan panggilan Abu Hurairah, beliau adalah seorang sahabat Nabi yang terkenal yang merupakan periwayat hadis yang paling banyak disebutkan dalam isnadnya oleh kaum Islam Sunni. Abu Hurairah berasal dari kabilah Bani Daus dari Yaman. Ia diperkirakan lahir 21 tahun sebelum hijrah, dan sejak kecil sudah menjadi yatim. Abu Hurairah sejak kecil sudah menjadi yatim. Ketika mudanya, ia bekerja pada Basrah bin Ghazwan, yang kemudian setelah masuk Islam dinikahinya. Nama aslinya pada masa jahiliyah adalah Abdus Syams, yang bisa kita sebut sebagai hamba matahari. Dan ia dipanggil sebagai Abu Hurairah karena suka merawat dan memelihara kucingnya. Diriwayatkan asar oleh Imam At-Tirmizi dengan sanad mauquf hingga Abu Hurairah. Abdullah bin Rafi' berkata, "Aku bertanya kepada Abu Hurairah, 'Mengapa engkau bernama kunyah Abu Hurairah?' Ia pun menjawab, 'Apakah yang kau khawatirkan dariku?' Aku berkata, 'Benar, demi Allah, sungguh aku khawatir terhadapmu.' Kemudian Abu Hurairah berkata, 'Aku dahulu bekerja mengembalakan kambing keluargaku, dan di sisiku ada seekor kucing kecil. Lalu ketika malam tiba, aku menaruhnya di sebatang pohon. Jika hari telah siang, aku pergi ke pohon itu dan aku bermain dengannya, maka aku diberi kunyah Abu Hurairah, sebapaknya kucing.'" Menjadi muslimnya Abu Hurairah, seorang sahabat Tufail bin Amr ad-Dausi adalah seorang pemimpin Bani Daus yang kembali ke kampungnya setelah bertemu dengan Nabi Muhammad SAW dan menjadikannya muslim. Ia lalu menyerukan untuk masuk Islam, dan Abu Hurairah segera menyatakan ketertarikannya, meskipun sebagai besar kaumnya saat itu menolak. Ketika Abu Hurairah pergi bersama Tufail bin Amr ke Mekah, Nabi Muhammad SAW mengubah nama Abu Hurairah menjadi Abdurrahman, dan ia tinggal bersama kaumnya beberapa tahun setelah menjadi muslim. Sebelum bergabungnya dengan kaum Muhajirin di Madinah, Abu Hurairah pernah meminta Nabi untuk mendoakan agar ibunya masuk Islam, yang akhirnya terjadi. Ia selalu mencintai Nabi Muhammad SAW sampai dengan wafatnya Nabi pada tahun 632 di Madinah. Umar bin Khattab pernah mengangkat Abu Hurairah menjadi gubernur wilayah Bahrain untuk masa tertentu. Saat Umar bermaksud mengangkatnya lagi, jadi di sini Umar bermaksud mengangkatnya lagi untuk yang kedua kalinya, mengangkat si Abu Hurairah. Lalu Abu Hurairah pun menolak. Ketika perselisihan terjadi antara Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah bin Abu Sufyan, ia tidak berpihak kepada salah satu di antara mereka. Dalam sebuah periwayatan dan kesahihan hadis Abu Hurairah merekam lebih dari 5.000 hadis. Meskipun diketahui dalam biografi Sahih Al-Bukhari bahwa Abu Hurairah baru mengenal Nabi Muhammad 3 tahun sebelum Nabi Muhammad meninggal dunia. Bahkan salah satu sahabat paling dekat Nabi Muhammad SAW, ini khalifah pertama, yakni Abu Bakar As-Siddiq, hanya meriwayatkan 142 hadis. Salah satu kumpulan fatwa Abu Hurairah pernah dihimpun oleh Syekh As-Subki dengan judul Fatwa Abi Hurairah. Namun begitu, ketidakseimbangan antara jumlah hadis dan waktunya yang terbatas bersama Nabi Muhammad SAW membuat sejumlah penulis mempertanyakan keakuratan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abdullah Sa'id memaparkan bahwa Khalifah Umar bin Khattab tercatat beberapa kali mengancam Abu Hurairah dengan hukuman apabila ia ditemukan mengutip Nabi Muhammad dengan semena-mena. Pada ketika itu, Abu Hurairah radhiyallahu anhu
memungkinkan. Juga jumlah besar riwayat Abu Hurairah tidak disebabkan oleh Abu Hurairah sendiri. Namun penulis-penulis lain yang setelah masa hidupnya mengatasnamakan Abu Hurairah untuk hadis-hadis tambahan yang kurang kukuh. Dalam keturunan sisi Abu Hurairah termasuk salah satu di antara kaum fakir muhajirin yang tidak memiliki keluarga dan harta kekayaan. Abu Hurairah ini adalah seorang keturunan yang tidak memiliki keluarga dan harta kekayaan. Yang disebut Ahlus Suffah, yaitu tempat tinggal mereka di depan Masjid Nabawi. Abu Hurairah yakni mempunyai 4 anak laki-laki yang bernama Muharris, Abdurrahman, dan Bilal, serta seorang anak perempuan yang menikah dengan Sa'id bin Musayyib, yaitu salah satu seorang tokoh tabi'in terkemuka. Abu Hurairah, beliau diriwayatkan wafat tahun 678 atau tahun 59 Hijriah di umurnya yang ke-78 tahun. Maka jarak dari wafatnya Rasulullah SAW dengan wafatnya Abu Hurairah sekitar 47 tahun. Sebelum meninggal, Abu Hurairah jatuh sakit. Meninggalnya Abu Hurairah yakni di kota Madinah dan dimakamkan di Baqi'. Diriwayatkan dari Nafi rahimahullah bahwa saat Abu Hurairah wafat, aku dan Ibnu Umar radhiyallahu anhu ikut mengiringi jenazah, dan Ibnu Umar radhiyallahu anhu terlepas mendoakan Abu Hurairah. Lalu ia berkata, orang ini adalah orang yang paling hafal hadis Rasulullah SAW. Taib, mungkin inilah biografi singkat dari Abu Hurairah.